Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Alkisah, ada salah satu pejabat istana yang tidak suka kepada Abu Nawas. Namanya adalah Hasan. Ketidaksukaannya kepada Abu Nawas bukan karena kedekatannya dengan sang raja, bukan pula karena iri dan dengki, melainkan karena Abu Nawas seringkali berbohong. Padahal bohongnya Abu Nawas adalah sebuah candaan ketika menyampaikan cerita lucunya. Akan tetapi Hasan tetap tidak suka. Baginya, berbohong adalah suatu perbuatan tidak baik dalam bentuk apapun. Hingga pada suatu ketika Gubernur Baghdad meninggal dunia. Kesempatan ini lalu dimanfaatkan oleh Hasan. Ia segera menghadap sang raja. Ia meminta agar dirinya ditunjuk menjadi gubernur Baghdad yang baru. Tentu saja permintaannya tersebut disambut baik oleh baginda raja, sebab Hasan adalah orang yang jujur dan tegas. Setelah resmi dilantik jadi gubernur, disinilah Hasan mulai membuat peraturan aneh, sebuah peraturan untuk bisa menghukum Abu Nawas. Ia pun mengumpulkan semua penduduk Baghdad di tengah alun-alun. Kemudian di hadapan mereka Hasan berkata dengan lantang, "Mulai detik ini, barang siapa yang berkata bohong akan dihukum mati dengan cara digantung. Tidak peduli apakah bohongnya kalian hanya sebagai candaan." Sontak peraturan tersebut membuat orang-orang menjadi heran. Mereka pun saling berbisik satu sama lain. "Ini sih terlalu, masa hanya gara-gara berbohong harus kehilangan nyawa?" Tapi apa mau dikata, mereka tidak ada yang berani memprotes. Dan sejak peraturan itu diberlakukan, suasana kota Baghdad menjadi sepi. Tidak ada lagi canda tawa, tidak ada lagi wajah-wajah ceria. Mereka lebih memilih diam dan enggan berkumpul-kumpul. Hal itu dikarenakan mereka khawatir tanpa sengaja akan berkata bohong. Mendapati situasi yang demikian, Abu Nawas tidak tinggal diam. Ia pun memutar otak untuk mencari solusinya. Tidak berapa lama muncullah sebuah ide yang cemerlang. Pada keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke pasar di mana banyak orang berkumpul. "Aneh sekali, dari sekian banyak orang di sini, tapi mereka saling diam. Yang diucapkan cuma tanya harga dan menjawab harga. Tidak ada kata lain yang terucapkan. Ini pasti gara-gara peraturan aneh sang gubernur," gumam Abu Nawas. Tidak berapa lama kemudian, lewatlah sang gubernur bersama rombongan. Tak ingin membuang-buang waktu, Abu Nawas segera menjalankan rencananya. Ia sengaja melintas di depan gubernur sambil bersiul seolah terlihat ceria. "Hei Abu Nawas, kau mau kemana?" tanya sang gubernur. Tuan, kebetulan sekali. Tadinya aku mau ke istana Tuan. Ternyata Tuan malah ada di sini," jawab Abu Nawas. "Ke istanaku? Mau apa? Mau protes dengan peraturan baruku?" tanya sang gubernur dengan nada sinis. "Tidak, tentu saya tidak berani Tuan," jawab Abu Nawas. "Lalu ada perlu apa?" tanya gubernur kembali. Tanpa diduga, tiba-tiba Abu Nawas berteriak lantang, "Wahai Tuan Gubernur, saya ingin dihukum gantung." Teriakan Abu Nawas tersebut menjadi pusat perhatian orang-orang di pasar. Semua mata mendadak menatap ke arahnya. Mereka lalu menyaksikan apa yang akan terjadi selanjutnya. "Apa kau bilang kau ingin dihukum gantung? Kau pasti bohong Abu Nawas. Ingat, meskipun cuma bercanda, tapi kalau kau bohong, kau akan saya hukum gantung," ancam sang gubernur. "Oh, silahkan Tuan, saya memang berbohong. Tapi bagaimana cara Tuan menghukum saya?" tantang Abu Nawas. "Oh, jadi kau berani Abu Nawas? Kau akan saya hukum gantung Abu Nawas?"
bentak sang gubernur. Loh, kalau saya dihukum gantung berarti perkataanku tadi tidak bohong. Dan karena saya tidak bohong, kenapa saya dihukum gantung? Tanya Abu Nawas. Tidak bisa, tadi kau mengaku sendiri bahwa kau telah berbohong, makanya kau akan dihukum gantung, jelas sang gubernur. Memangnya perkataan bohong apa yang telah aku ucapkan? Pancing Abu Nawas. Bukankah kau tadi mengatakan ingin dihukum gantung? Kau jangan pura-pura lupa Abu Nawas, jawab Tuan Gubernur. Iya Tuan, saya masih ingat. Tapi kalau saya sampai dihukum gantung, berarti tadi perkataanku tidak bohong dong. Kalau saya tidak bohong, lalu kenapa saya dihukum gantung? Ujar Abu Nawas. Begitu memahami maksud perkataan Abu Nawas, sang gubernur malah menjadi bingung sendiri. Kalau ia sampai menghukum gantung Abu Nawas, berarti apa yang dikatakan Abu Nawas adalah benar, sebab ia mengatakan ingin dihukum gantung. Namun dari pengakuannya, ia mengatakan telah berkata bohong. Di saat sang gubernur tengah kebingungan, Abu Nawas kembali bertanya, "Bagaimana Tuan? Sudah menemukan cara untuk menghukum saya? Kalau Tuan tidak bisa, lebih baik hapus peraturan itu. Apakah Tuan tidak menyadari para penduduk merasa resah dengan peraturan barumu?" Jelas Abu Nawas. Akhirnya berkat saran Abu Nawas, sang gubernur pun segera mencabut peraturan baru tersebut. Kini kota Baghdad kembali ceria. Orang-orang sudah tidak takut lagi berkumpul sambil bercanda tawa dengan cerita-cerita konyolnya yang sedikit dibumbui kebohongan. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, tanpa alasan yang jelas, Abu Nawas ditangkap dan dibawa ke istana. Setelah dihadapkan kepada Baginda Raja, ia pun langsung dijebloskan ke dalam penjara. Namun, baru beberapa hari ditahan, tiba-tiba Abu Nawas dilepaskan kembali. Hal ini membuat Abu Nawas merasa heran. Ia pun memberanikan diri bertanya kepada Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, sebenarnya apa sih salah saya? Kenapa saya tiba-tiba dipenjara dan kemudian dibebaskan?" Tanya Abu Nawas. "Kamu tidak suka saya bebaskan? Kalau begitu, nanti saya akan masukkan kamu lagi ke penjara," tugas Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, tentu saja saya tak ingin dipenjara. Saya hanya ingin tahu kenapa saya diperlakukan seperti ini. Apa kesalahan saya?" tanya Abu Nawas kembali. "Sudahlah, kamu pulang saja sebelum saya berubah pikiran," balas Baginda Raja. Karena takut akan kembali ditahan, Abu Nawas langsung meninggalkan kerajaan. Saat ia hendak keluar gerbang istana, Abu Nawas berpapasan dengan salah satu menteri yang merupakan sahabatnya. "Alhamdulillah, akhirnya kamu dibebaskan juga Abu Nawas," kata sang menteri. "Iya, aku sendiri heran kenapa tiba-tiba dipenjara dan kemudian dibebaskan," ujar Abu Nawas. "Aku tahu apa sebabnya," timbal sang menteri. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun terkejut. "Jadi kamu tahu permasalahannya? Coba ceritakan padaku," pinta Abu Nawas. Ceritanya begini Abu Nawas. Tempo hari salah satu punggawa istana memberi laporan palsu kepada Baginda Raja. Ia mengatakan kau telah berbuat kesalahan. Kebetulan waktu itu Baginda Raja sedang kesal. Beliau pun langsung menyuruh pengawal untuk menangkapmu. Beliau juga langsung menghukum kamu tanpa memberimu kesempatan untuk membela diri. Melihat hal itu, aku tidak tinggal diam Abu Nawas. Kamu kan adalah sahabatku. Kemudian pada keesokan harinya, aku memberikan bukti bahwa kamu tidak bersalah. Dan semua tuduhan punggawa istana kepadamu adalah fitnah belaka. Begitu Baginda Raja mengetahuinya, beliau segera membebaskanmu dan menghukum punggawa istana tersebut, tutur sang menteri yang juga sahabat Abu Nawas.
Oh, jadi aku korban salah tangkap. Harusnya Paduka minta maaf padaku, timpal Abu Nawas. Biarkan saja Abu Nawas, mungkin Paduka Raja malu mengakuinya. Yang penting kamu sudah bebas, sahut sang menteri. Ya sudahlah, terima kasih ya sudah menolongku, kata Abu Nawas. Ia pun kemudian melanjutkan perjalanannya pulang ke rumah. Sejak peristiwa itu, Abu Nawas sudah tak mau lagi datang ke istana. Beberapa bulan kemudian, Baginda Raja mulai merasakan kehilangan sosok Abu Nawas, di mana Abu Nawas ini selalu menghiburnya di setiap waktu. Ia pun lantas menyuruh beberapa pengawal untuk mengundang Abu Nawas datang ke istana. Akan tetapi Abu Nawas menolak undangan tersebut. Hari berikutnya, Baginda Raja kembali perintahkan pengawal untuk mengundang Abu Nawas. Lagi-lagi Abu Nawas masih tidak mau datang. Begitu juga dengan hari-hari selanjutnya. Mungkin Abu Nawas masih marah padaku. Sebaiknya aku sendiri yang datang ke sana, pikir Baginda Raja. Pada saat itu juga Baginda Raja langsung pergi menuju rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, Baginda Raja melihat Abu Nawas tengah asik main bersama anak-anak kecil. "Wahai Abu Nawas, kesinilah. Bagaimana kabarmu?" sapa Baginda Raja. Abu Nawas pun berjalan menghampiri Baginda Raja. "Saya baik-baik saja, Paduka," jawab Abu Nawas. "Kamu kenapa tak mau datang ke istana, malah memilih bermain sama anak-anak kecil?" tanya Baginda Raja. "Jangan salah, Paduka. Dengan bermain bersama anak-anak, saya justru mendapatkan pelajaran berharga," balas Abu Nawas. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun heran. "Bagaimana mungkin Abu Nawas? Coba beritahu aku," pinta Baginda Raja. "Paduka mungkin belum tahu bahwa anak kecil mempunyai 3 sifat yang jarang dimiliki oleh orang dewasa, apalagi oleh seorang penguasa," jelas Abu Nawas. "Oh ya, apa itu?" tanya Baginda Raja bertambah penasaran. "Pertama, jika dia tidak tahu, dia tidak malu untuk bertanya. Dia juga tidak takut untuk mencoba hal baru. Dan yang lebih penting, anak kecil tidak merasa malu untuk mengakui kesalahannya," tutur Abu Nawas. Sontak Baginda Raja terdiam. Ia mulai memahami arah perkataan Abu Nawas. "Baiklah, saya minta maaf. Saya khilaf Abu Nawas karena telah berbuat zalim kepadamu," sesal Baginda Raja. Setelah Baginda Raja mengutarakan permintaan maafnya, Abu Nawas pun tersenyum dan memaafkannya. Kisah selanjutnya. Nabi Isa adalah seorang nabi yang terkenal zuhud dan lemah lembut dalam berperilaku. Perkataannya yang selalu menyejukkan membuat orang-orang mencintainya. Pernah suatu kali dalam suatu perjalanan, Nabi Isa dan murid-muridnya melihat seekor bangkai anjing. Orang-orang yang bersamanya seketika menutup hidung dan berkata, "Bangkai ini baunya busuk sekali." Namun beda dengan Nabi Isa. Beliau justru memuliakan hewan bangkai tersebut. "Lihatlah, giginya bersih dan putih sekali." Tentu saja hal ini membuat murid-muridnya merasa heran. "Kenapa engkau berkata demikian?" tanya mereka. "Manusia berkata sesuai dengan apa yang dipikirannya," jawab Nabi Isa. Begitu bersih dan lembutnya hati Nabi Isa, sampai kepada seekor bangkai saja beliau memandang dari segi kebaikannya. Wajar bila pada zamannya banyak orang yang ingin menemaninya karena ingin mendapatkan keberkahan. Namun untuk bisa menemani Nabi Isa, beliau tidak sembarangan memilih orang. Orang tersebut haruslah zuhud dan sabar. Bila tidak demikian, maka Nabi Isa tidak ragu lagi meninggalkannya. Pernah suatu kali Nabi Isa bertemu seseorang yang baru dikenalnya.
Orang tersebut berkeinginan mendampingi Nabi Isa dalam pengembaraannya. Nabi Isa tidak keberatan. Beliau mempersilahkan orang itu untuk ikut bersamanya. Dengan membawa bekal 3 potong roti, Nabi Isa dan orang tersebut memulai pengembaraannya. Setelah menempuh perjalanan cukup lama, mereka lalu memutuskan untuk istirahat di tepi sungai. Bekal 3 potong roti yang dibawanya kemudian dimakan bersama-sama. Masing-masing memakan sepotong dan tersisa 1 potong roti. Setelah Nabi Isa selesai makan, kemudian beliau bangkit untuk mengambil air minum di sungai. Di saat itulah teman barunya memanfaatkan untuk memakan roti yang ketiga. Dan ketika Nabi Isa kembali, beliau tidak menemukan roti yang ketiga. "Mana roti yang ketiga?" tanya Nabi Isa. "Aku tidak tahu," jawab temannya berpura-pura. Nabi Isa tahu teman barunya itu sudah mulai berani berbohong. Tapi kali ini beliau sengaja membiarkannya. Mereka berdua pun meneruskan perjalanan. Tidak lama kemudian, sampailah mereka di tepi hutan. Di sana mereka menjumpai seekor rusa dengan 2 anaknya. Lalu Nabi Isa menunjuk ke salah satu anak rusa, dan anak rusa itu segera berlari ke arahnya. Anak rusa tersebut kemudian disembelih dan dimasak dan dimakan bersama kawan barunya. Setelah selesai makan, Nabi Isa mengumpulkan sisa tulang belulang dari hewan rusa yang dimakannya. "Dengan izin Allah, bangunlah engkau," kata Nabi Isa. Seketika binatang rusa itu langsung terbangun dan hidup kembali seperti sedia kala. Melihat hal yang demikian, tercenganglah kawan Nabi Isa. "Subhanallah," ucapnya. Keajaiban yang ditunjukkan Nabi Isa kepada kawannya sebagai teguran bahwa beliau tidak bisa dibohongi dan berharap agar kawannya mau berkata jujur. "Demi Allah yang telah memperlihatkan tanda kebesarannya padamu sehingga membuat engkau takjub, kini aku bertanya kepadamu sekali lagi, siapa yang menyimpan roti yang ketiga?" tanya Nabi Isa kepada kawannya. Akan tetapi kawan barunya itu masih saja tidak mau mengakuinya. "Aku tidak tahu." Untuk kesekian kalinya Nabi Isa masih membiarkan orang tersebut dengan kebohongannya. Mereka berdua pun melanjutkan perjalanan. Hingga akhirnya sampailah mereka di sebuah daerah yang sepi. Lalu mereka duduk untuk beristirahat. Di saat itulah Nabi Isa kembali menunjukkan mukjizatnya. Beliau mengumpulkan tanah dengan genggaman tangannya dan berkata, "Dengan kehendak Allah, tanah ini berubah menjadi emas." Dan tanah itu pun berubah menjadi emas. Nabi Isa membagi emas menjadi 3 bagian. Lalu beliau berkata kepada kawannya, "Emas ini aku bagi menjadi 3. Sepertiga adalah bagianku, yang sepertiga adalah bagianmu, dan sepertiga lainnya adalah untuk orang yang mengambil roti." Karena tergiur dengan emas yang akan didapatkan lebih banyak, barulah kawan barunya itu mengaku, "Wahai Nabiullah, akulah orangnya yang telah mengambil roti ketiga." Mendengar pengakuan yang demikian, tanpa berpikir panjang, Nabi Isa menyerahkan seluruh batangan emas kepada kawan barunya. Karena beliau tidak mau berteman dengan pengkhianat yang punya sifat tamak kepada harta dan dunia. Kemudian Nabi Isa berjalan pergi meninggalkannya. Sementara orang itu masih duduk sendiri dan senang dengan kekayaan yang diperoleh. Tidak lama berselang, muncul 2 pencuri menghampirinya. Mereka ingin membunuh dan mengambil emasnya. Orang tersebut berkata, "Mengapa kau hendak membunuhku? Mari kita bagi emas ini untuk kita bertiga." 2 pencuri itu pun akhirnya setuju. Karena merasa lapar, mereka memutuskan menyuruh salah satu pencuri membeli makanan di kampung terdekat. Setelah salah satu pencuri itu pergi, kawan Nabi Isa dan 1 pencuri yang bersamanya mempunyai rencana jahat. "Kita bunuh saja dia, supaya emasnya hanya dibagi untuk kita berdua,"
usul salah satu dari mereka. Ternyata usulan tersebut langsung disetujui. Sementara pencuri yang disuruh membeli makanan juga mempunyai rencana yang sama jahatnya. Ia memasukkan racun ke dalam makanan yang akan diberikan kepada mereka berdua. Dengan begitu, ia bisa mendapatkan semua emasnya. Ketika si pencuri kembali dengan membawa makanan, ia pun langsung diserang dan dibunuh oleh kedua temannya. Setelah selesai membunuhnya, kedua orang tersebut lalu menyantap makanan yang telah dicampur dengan racun. Tidak lama kemudian, kedua orang itu pun ikut meninggal. Beberapa hari kemudian, Nabi Isa kembali melewati tempat itu bersama sahabat-sahabatnya. Seketika beliau terkejut karena melihat ada 3 mayat tergeletak di samping tumpukan emas yang dulu ia berikan. Nabi Isa lalu berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Ini adalah apa yang terjadi pada mereka yang rakus dengan harta duniawi. Jadi berhati-hatilah," kata Nabi Isa menasehati sahabat-sahabatnya. Kisah ini terdapat dalam kitab Dilam Al-Dunya, karya Abu Bakar Ibnu Abi Al-Dunya. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Masih ingatkan dengan video episode yang ke-13 di mana Abu Nawas diuji kejujurannya oleh jin saat mencari kapak jeleknya yang hilang. Dengan bantuan jin tersebut, Abu Nawas pun berhasil mendapatkan kapaknya kembali. Karena kejujurannya inilah, akhirnya Abu Nawas mendapatkan hadiah dari jin kapak yang terbuat dari emas dan mutiara. Bagi yang belum menonton, silahkan ditonton dulu. Karena video kali ini lanjutan dari video episode yang ke-13. Dikisahkan ketika Abu Nawas kembali mencari kayu bakar di hutan, jin yang pernah menolong Abu Nawas terus mengamati gerak-geriknya. Dalam hati jin itu berkata, "Abu Nawas memang manusia yang jujur dan tidak tergoda oleh harta," puji jin tersebut. "Tapi bukankah lelaki paling mudah tergoda bila dihadapkan dengan wanita? Aku ada ide untuk kembali menguji kejujuran Abu Nawas," ucap jin tersebut. Sementara Abu Nawas masih sibuk mencari kayu di hutan, jin itu segera pergi ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di rumah Abu Nawas, jin tersebut mendapati istri Abu Nawas sedang mencuci. Tanpa pikir panjang, jin itu langsung menculik istri Abu Nawas dan menyembunyikannya di alam jin. Setelah beberapa lama kemudian, pulanglah Abu Nawas ke rumahnya dengan membawa kayu yang banyak. "Wahai istriku, aku sudah pulang. Aku mendapatkan kayu banyak sekali," kata Abu Nawas kegirangan. Berkali-kali Abu Nawas memanggil istrinya, namun tidak ada jawaban sama sekali. Abu Nawas pun mulai kesal. Ia lalu mencari istrinya ke belakang, tapi istrinya tidak ada. Ia hanya mendapati setumpuk cucian baju yang tidak sempat diselesaikannya. "Jangan-jangan istriku jatuh sakit," pikir Abu Nawas mulai khawatir. Ia segera bergegas menuju kamar. Akan tetapi di kamar pun istrinya tidak ada. Abu Nawas menjadi panik. Ia mencoba mencarinya ke seluruh ruangan, namun ia tak juga menemukan istrinya. Abu Nawas lalu bertanya kepada para tetangga tentang keberadaan istrinya. Akan tetapi tak ada satupun dari mereka yang tahu atau sekedar melihatnya. "Kamu di mana, wahai istriku?" ucap Abu Nawas dengan raut muka yang sedih. Di saat ia sedang termenung di depan rumahnya, datanglah jin yang menculik istri Abu Nawas dengan menyamar sebagai kakek tua. "Wahai Abu Nawas, kenapa kamu terlihat murung?" tanya kakek tua. "Istriku hilang, kek, dan aku tidak tahu di mana," jawab Abu Nawas. "Oh, begitu. Aku bisa membantumu. Aku bisa mengembalikan istrimu," kata kakek tua itu kepada Abu Nawas. "Apakah kamu mau?"
Tanya kakek tua itu melanjutkan. Tentu saja, saya pasti mau, jawab Abu Nawas. Sejenak Abu Nawas terdiam dan teringat dengan si kakek tua. Bukankah orang ini kakek tua sakti yang tempo hari menolongku mengembalikan kapak? Hilangnya istriku pasti perbuatan kakek tua ini. Ia ingin menguji saya lagi, pikir Abu Nawas. Hei Abu Nawas, mau ditolong kok malah melamun? Ayo cepetan ikut aku, ajak kakek tua. Abu Nawas pun berjalan mengikuti kakek tua tersebut. Setelah sampai di tempat yang sepi, kakek tua itu berkata kepada Abu Nawas, "Kamu tunggu dulu di sini, aku akan pergi sebentar." Tak lama berselang, kakek itu kembali bersama wanita cantik jelita Laksana putri kerajaan. "Hei Abu Nawas, apakah ini istrimu?" tanya kakek tua. Abu Nawas memandangi wanita itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. "Iya benar, itu istriku," jawab Abu Nawas singkat. Mendengar jawaban Abu Nawas, jin yang menyamar jadi kakek tua itu tampak marah. "Abu Nawas, kamu berbohong. Aku tahu kalau ini bukan istrimu. Kali ini kamu tidak jujur hanya gara-gara wanita. Dasar kamu, buaya darat," kata kakek tua itu penuh emosi. "Tenang dulu kek, jangan marah begitu. Aku tahu kalau itu memang bukan istriku. Tapi jika aku menjawab bukan, pasti kakek akan kembali dengan membawa wanita kedua yang lebih cantik dari wanita pertama. Dan bila aku menolaknya lagi, barulah kakek akan membawakan istriku yang sebenarnya. Setelah aku mengakuinya, lalu kakek pasti akan menghadiahkan kedua wanita cantik itu padaku. Kemudian aku pulang dengan 3 wanita yang jadi istriku. Kakek kan tahu sendiri, pekerjaan saya adalah penebang kayu di hutan. Pinggang saya sering sakit. Saya tidak mungkin kuat jika harus melayani ketiga istriku. Karena itulah saya cepat-cepat mengakui wanita itu sebagai istriku," ujar Abu Nawas menjelaskan. Kakek tua itu pun langsung tertawa terpingkal-pingkal mendengar alasan Abu Nawas. "Baiklah, aku kembalikan istrimu. Ternyata kamu bukan hanya jujur, tapi juga cerdik Abu Nawas." Jin yang menyamar jadi kakek tua tersebut kemudian menghilang. Kisah selanjutnya. Suatu saat, Abu Nawas menjahili Baginda Raja. Namun sifat usilnya kali ini bisa terbilang kelewat batas, sebab Baginda Raja hampir saja kehilangan nyawanya. Akibatnya, Baginda Raja menjadi sangat murka dengan ulah Abu Nawas ini. Sebenarnya perbuatan Abu Nawas semata-mata hanya ingin membalas atas perlakuan Baginda Raja kepadanya. Karena bukan sekali 2 kali Abu Nawas juga hampir celaka karena perbuatan usil Baginda Raja. Saat ini Baginda Raja diselimuti amarah yang sangat memuncak. "Cari Abu Nawas, tangkap dan bawa ke sini," titah Baginda Raja. Beberapa pengawal kerajaan langsung berangkat menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, para pengawal ini langsung menangkap Abu Nawas dengan kasar. "Apa-apaan ini? Apa salah saya?" tanya Abu Nawas ketakutan. "Kami diperintah raja untuk menangkapmu. Kalau kamu menolak, kami tetap akan membawamu dengan cara paksa," jawab para pengawal. Abu Nawas pun hanya bisa pasrah. Ia kemudian digiring ke istana dan dihadapkan kepada Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, kenapa saya diperlakukan kasar begini?" tanya Abu Nawas. "Kamu jangan pura-pura tidak tahu. Kamu telah membuat saya murka. Perbuatan usilmu kemarin hampir saja membuat saya mati. Kamu keterlaluan dan sangat kurang ajar," jawab Baginda Raja penuh emosi. "Maafkan saya Paduka yang mulia, saya hilaf," balas Abu Nawas. "Saat ini sudah tidak ada maaf bagimu. Kamu harus dihukum mati," bentak Baginda Raja.
Lalu dengan cara apa saya dihukum mati Paduka? Dipancung atau digantung? Tanya Abu Nawas. Bukan dengan cara seperti itu. Karena hukuman seperti itu hanya jadi bahan lelucon bagimu, balas Baginda Raja bertambah emosi. Abu Nawas menangkap keseriusan pada diri Baginda Raja. Sepertinya Paduka tidak main-main. Ia terlihat sangat marah padaku, pikir Abu Nawas. Bahkan semua para menteri dan prajurit menundukkan kepalanya. Tak ada yang berani menatap Baginda Raja. "Hai pengawal, masukkan Abu Nawas ke dalam kandang singa," teriak Baginda Raja memecahkan keheningan. Para menteri dan segenap prajurit terkejut mendengar perintah tersebut. Karena walau bagaimanapun Abu Nawas adalah sosok yang baik, sering berjasa mengungkap kasus-kasus di dalam istana yang sulit terpecahkan. Mereka tidak sampai hati bila melihat Abu Nawas tewas mengenaskan diterkam oleh seekor singa yang buas. Tapi karena ini adalah titah Baginda Raja, tidak ada seorang pun yang berani menentangnya. Lalu salah seorang penasehat istana berkata, "Ampun Paduka yang mulia, apakah tidak berlebihan hukuman yang Paduka berikan? Bukankah lebih baik bila Abu Nawas dihukum penjara saja?" ujar penasehat istana mencoba membela Abu Nawas. "Kalau kamu tidak suka dengan keputusanku, kamu boleh ikut dengan Abu Nawas," hardik Baginda Raja. Sang penasehat istana hanya terdiam. Ia tak berani membantahnya. Sementara Abu Nawas tertunduk lesu mendengar keputusan tersebut. Tubuhnya langsung lemas dan gemetaran. Namun ketika dirinya hendak dimasukkan ke dalam kandang singa, Abu Nawas berkata, "Ampun Paduka yang mulia, hamba ikhlas menerima hukuman ini dan hamba sudah pasrah. Tapi berilah waktu hamba 3 bulan. Hamba ingin agar di akhir kematian hamba disibukkan oleh amal ibadah," pinta Abu Nawas. Sejenak Baginda Raja terdiam. Tidak berapa lama kemudian Baginda Raja berkata, "Baik, aku kabulkan permintaanmu. Tapi selama itu pula kamu harus hidup dalam penjara dan kamu dilarang menemui keluargamu," balas Baginda Raja. Abu Nawas pun menyetujui syarat tersebut. "Kalau diperkenankan, bolehkah saya minta satu permintaan lagi?" tutur Abu Nawas. "Apa permintaanmu?" tanya Baginda Raja. "Supaya kehidupanku di dalam penjara tidak membosankan, izinkan saya memberi makan singa yang ada di kandang," jawab Abu Nawas. "Tidak masalah, nanti ruang penjaramu bersebelahan dengan kandang singa," ujar Baginda Raja. Maka dimasukkanlah Abu Nawas ke dalam penjara. Di bulan pertama, Abu Nawas menghabiskan waktunya dengan beribadah. Sedangkan tiap pagi dan sore, waktunya ia habiskan untuk memberi makan singa. Di bulan kedua dan ketiga, Abu Nawas semakin tekun beribadah. Ia juga semakin rajin memberi makan singa. Abu Nawas memperlakukan singa itu layaknya seorang sahabatnya. 3 bulan pun berlalu, dan tibalah saatnya bagi Abu Nawas untuk menjalani hukuman. Atas perintah Baginda Raja, beberapa pengawal istana memasukkan Abu Nawas ke kandang singa. Sementara para menteri yang ikut menyaksikan merasa iba dengan nasib Abu Nawas. Tapi tiba-tiba terjadi peristiwa yang tidak terduga. Saat Abu Nawas berada di dalam kandang singa, singa tersebut tidak menerkamnya. Yang ada justru singa itu menjilati kaki dan tangan Abu Nawas. Abu Nawas pun membalasnya dengan mengelus-elus tubuh dan kepala singa. Singa yang terkenal buas ini mendadak tunduk dan nurut kepada Abu Nawas. Sontak saja pemandangan ini membuat mereka yang hadir menjadi terkejut dan heran. Bahkan beberapa menteri saling berbisik, "Abu Nawas ternyata punya kesaktian," ujar salah satu dari mereka. Karena sang singa tak mau menerkam Abu Nawas, akhirnya Abu Nawas pun dikeluarkan dari kandang dan disuruh menghadap Baginda Raja.
"Hei Abu Nawas, kenapa singa itu tidak mau memakanmu? Kamu punya kesaktian?" tanya Baginda Raja. "Sama sekali saya tidak punya kesaktian, Paduka," jawab Abu Nawas. "Tapi kenapa singa itu tidak mau memakanmu?" tanya Baginda Raja kembali. "Begini Paduka yang mulia, selama 3 bulan ini saya rutin memberi singa itu makan dan minum, dan saya juga memperlakukan dia dengan baik. Oleh sebab itulah saya tidak dimangsanya, sebab ia pikir saya adalah orang yang berjasa bagi dia. Padahal hanya 3 bulan saya memperlakukan dia dengan baik. Dia memang seekor singa yang buas, tapi dia tahu balas budi. Buktinya dia tidak memangsaku. Sedangkan Paduka sendiri, bertahun-tahun saya mengabdi kepada Paduka dan berjasa bagi istana ini. Tapi hanya karena satu kesalahan, Paduka begitu tega menjatuhkan hukuman mati kepada saya," tutur Abu Nawas menjelaskan. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun menyadari akan kesalahannya. "Maafkan aku Abu Nawas, saya telah berbuat khilaf. Baiklah, sekarang kamu boleh pulang. Dan ini ada hadiah uang untukmu dan keluargamu. Terimalah sebagai rasa terima kasihku karena telah menyadarkanku," ujar Baginda Raja. Berkat kecerdikan Abu Nawas, ia kembali lolos dari hukuman mati. Kisah selanjutnya. Dikisahkan di suatu daerah di kota Baghdad terdapat sumur angker dihuni oleh jin yang jahat. Setiap malam terdengar suara menakutkan dan suara-suara aneh yang berasal dari sumur tersebut. Meskipun demikian, kedalaman sumur tersebut hanya sekitar 1 meter dan tidak ada airnya sama sekali. Namun karena saking angkernya, sehingga banyak warga sekitar tak berani mendekatinya. Suatu kali, datang seorang tamu ke rumah Abu Nawas. Dia bernama Abu Jahil. Kemudian ia mengadukan masalahnya tentang sifat sang istri yang sangat cerewet. "Gimana caranya Abu Nawas supaya istri saya tidak ngomel-ngomel terus?" tanya Abu Jahil kepada Abu Nawas. "Soal itu aku juga tidak tahu, istriku juga sama cerewetnya," jawab Abu Nawas. "Masa kamu tidak tahu? Kamu kan terkenal cerdik Abu Nawas," ujar Abu Jahil. "Baiklah, kalau kamu mau, bawa saja istrimu ke sumur tua yang angker, lalu kamu jatuhkan dia ke dalamnya," saran Abu Nawas. "Maksudmu sumur tua yang dihuni jin jahat itu? Bisa-bisa istriku malah mati tenggelam. Aku tidak mau Abu Nawas," tolak Abu Jahil. "Tenang, istrimu tidak akan tenggelam. Itu kan sumur kering tidak ada airnya. Dan dalamnya juga cuma 1 meter, jelas Abu Nawas. "Tapi apa mungkin bisa berhasil?" tanya Abu Jahil ragu-ragu. "Saya sendiri juga belum tahu Abu Jahil, tapi setidaknya istrimu akan bertemu jin dan pasti dia akan ketakutan. Mungkin saja karena rasa takutnya itu, sifat cerewet istrimu akan hilang," balas Abu Nawas. "Baiklah, besok saya akan ajak istriku ke sana," timbal Abu Jahil. Singkat cerita, pergilah Abu Jahil dan istrinya menuju sumur angker yang dimaksud. Sesampainya di sana, Abu Jahil segera mendekati bibir sumur. "Wahai istriku, lihatlah, di dalam sumur ada perhiasan emas," teriak Abu Jahil pura-pura kaget. Mendengar hal itu, sang istri tak sabar ingin ikut melihatnya. Setelah sang istri berdiri tepat di depan sumur, Abu Jahil langsung mendorongnya. Sang istri pun terjatuh ke dalam sumur. Bukannya berteriak ketakutan, sang istri malah ngomel terus-terusan tanpa henti. "Mana emasnya? Saya tidak melihatnya sama sekali," omel sang istri. Dan ketika jin penghuni sumur mencoba menakuti istri Abu Jahil, ia malah kena semprot omelannya. "Kamu pasti yang menyembunyikan emas. Cepat, berikan padaku. Ayo, cepat berikan," teriak istri Abu Jahil.
Karena tak kunjung mendapatkan emas, sang istri terus saja mengomel. Tidak lama kemudian muncul sosok bayangan hitam keluar dari sumur. Rupanya sosok itu adalah jin penghuni sumur tersebut. Jin itu lalu mendekati Abu Jahil dan berkata, "Cepat, angkat istrimu dari tempatku. Aku tidak tahan mendengar omelannya," ancam jin tersebut. Dengan penuh ketakutan, Abu Jahil langsung mengangkat istrinya dari sumur angker itu. Pada esok harinya, Abu Jahil kembali menemui Abu Nawas dan menceritakan peristiwa yang dialaminya. Spontan, Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal. "Ternyata istrimu lebih cerewet daripada istriku. Jin saja sampai tidak tahan mendengar omelannya," seloroh Abu Nawas sambil terus tertawa. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, kehidupan rumah tangga Abu Nawas terbilang cukup sederhana. Padahal bila saja Abu Nawas mau hidup kaya, ia bisa saja mewujudkannya. Sebab hubungan Abu Nawas dengan Baginda Raja terbilang cukup erat. Berulang kali Baginda Raja menawarkan jabatan di istana dengan gaji yang cukup lumayan besar. Tapi Abu Nawas selalu menolaknya. Ia lebih memilih jadi warga masyarakat biasa dengan kehidupan yang sederhana. Saking sederhananya Abu Nawas, tak ada barang berharga ataupun barang mewah yang terdapat di dalam rumahnya. Meski demikian, Abu Nawas selalu mensyukuri dengan apa yang dimilikinya. Dan kehidupan sederhananya ini ia terapkan kepada istri dan anak-anaknya. Abu Nawas juga selalu mendidik keluarganya dengan ajaran agama. Wajar bila keluarga Abu Nawas terkenal di masyarakat sebagai keluarga yang religius. Dalam keseharian di dalam rumah saja, Abu Nawas menerapkan kebiasaan yang baik dan tentunya sesuai dengan tuntunan agama. Kebiasaan tersebut adalah manakala Abu Nawas akan masuk rumah, ia selalu mengucapkan salam. Dan setelah masuk ke dalam rumah, ia pun tak lupa mengucapkan Alhamdulillah. Begitu juga dengan sang istri maupun anak-anaknya. Mereka senantiasa dididik oleh Abu Nawas supaya menerapkan apa yang dilakukan seperti dirinya. Suatu hari, saat Abu Nawas baru pulang dari hutan mencari kayu bakar, ia mengetuk pintu rumahnya dan mengucapkan salam. Namun, sudah berulang kali mengucap salam, tak ada jawaban sama sekali dari dalam rumahnya. Kejadian yang janggal ini membuat Abu Nawas khawatir. Apalagi rumah dalam keadaan sepi dan gelap gulita. Maka dengan perasaan was-was, Abu Nawas masuk ke dalam rumah untuk mencari keberadaan istrinya. Betapa kagetnya Abu Nawas, ia mendapati sang istri sedang duduk termenung di pojok ruangan. "Alhamdulillah, ternyata istriku baik-baik saja," batin Abu Nawas. Tapi yang membuat Abu Nawas heran, kenapa sang istri tidak membalas salamnya. "Wahai istriku, kenapa kau tidak menjawab salamku?" tanya Abu Nawas. Sang istri hanya terdiam, tatapan matanya kosong, seperti sedang memendam kegundahan. Melihat perubahan sikap istrinya, membuat Abu Nawas cemas. "Ada apa denganmu, wahai istriku? Mengapa tiba-tiba kamu seperti ini?" tanya Abu Nawas khawatir. Sang istri lantas menoleh ke arah Abu Nawas dengan tatapan mata berkaca-kaca. "Wahai suamiku, orang-orang yang dekat dengan Baginda Raja semuanya hidup enak, kebutuhannya selalu terpenuhi. Sedangkan kita, sampai kapan kita akan terus begini? Sekiranya engkau mau menemui Baginda Raja dan meminta jabatan di istana, pasti Baginda Raja akan dengan senang hati memberimu jabatan sebagai hakim, dan engkau akan menerima gaji yang besar. Dengan begitu kehidupan kita akan tercukupi. Apapun kebutuhan yang kita inginkan pasti akan terwujud," tutur sang istri. Perkataan istrinya itu membuat Abu Nawas kaget. "Kenapa kau bicara seperti itu? Tidak takutkah engkau dengan hari perhitungan di akhirat kelak? Bila kita hidup dalam kemewahan, hal itu justru akan menjadi beban kita saat ditanya dari mana kita mendapatkan dan dikemanakan harta kita yang banyak itu," ujar Abu Nawas. Tapi raut kesedihan masih terlihat jelas di wajahnya. Abu Nawas pun kemudian berdoa,
Ya Allah, siapa yang hendak merusak rumah tanggaku melalui istriku, maka butakanlah matanya. Beberapa hari kemudian, saat Abu Nawas sedang berzikir, datanglah seorang tamu wanita asing ke rumahnya. Abu Nawas selalu mempersilahkan duduk di ruangan tempat ia biasa menerima tamunya. "Ada perlu apa, Bu?" tanya Abu Nawas. "Mata saya tiba-tiba buta, Tuan. Padahal selama ini saya tidak pernah merasakan keluhan sakit pada mata saya," jawab wanita itu. Keluhan wanita tersebut mengingatkan Abu Nawas akan doanya tempo hari. "Apakah Anda sering menemui istri saya?" tanya Abu Nawas. "Iya, Tuan Abu. Saat Anda tidak di rumah, saya sering menemui istri Tuan untuk mengajaknya ngobrol," jawab wanita tersebut. "Doakanlah saya, Tuan, agar mata saya sembuh dari kebutaan," pinta si wanita. "Saya akan mendoakan untuk kesembuhan matamu, tapi setelah itu saya minta kepadamu untuk tidak lagi mencampuri urusan rumah tanggaku. Jangan kau hasut istriku supaya hidup dalam kemewahan," tukas Abu Nawas. Si wanita sontak kaget mendengarnya. Ia tak menyangka Abu Nawas bisa tahu. "Maafkan saya, Tuan. Memang beberapa hari ini saya sering membujuk istri Tuan agar dia meminta kepada Tuan bersedia menjadi hakim istana," balas wanita tersebut. "Perbuatanmu saya maafkan, tapi jangan kau ulangi lagi," kata Abu Nawas menasehati. Kemudian Abu Nawas mendoakan si wanita agar disembuhkan dari penyakit kebutaan. Selang beberapa hari, si wanita kembali bisa melihat seperti sedia kala, dan ia tak lagi berani mempengaruhi istri Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Maraknya kasus pencurian belakangan ini membuat masyarakat Baghdad mulai waspada. Di antaranya mengadakan ronda malam, hingga pada suatu malam giliran Abu Nawas yang mendapat tugas ronda. Sialnya, orang-orang yang dijadwalkan piket bersamanya tak ada satupun yang berangkat. Ada yang alasan karena sakit, ada pula yang alasan karena sedang keluar kota. Terpaksa Abu Nawas hanya seorang diri menjalankan tugas rondanya. Ia pun duduk sendirian di pos jaga sambil mengamati keadaan di sekelilingnya. Kala itu angin malam terasa dingin sampai menusuk tulang. Untungnya Abu Nawas membawa bekal selimut untuk menghangatkan badan. Setelah waktu menunjukkan tengah malam, Abu Nawas tak kuasa menahan rasa kantuknya. Dengan posisi terlentang dan tangan kanan menutup mata, ia pun akhirnya ketiduran sampai menjelang pagi. Dan saat ia terbangun, ternyata para warga sudah berkumpul di hadapannya. "Ini semua salah Abu Nawas, dia harus bertanggung jawab," teriak salah satu dari mereka. Abu Nawas yang tak tahu menau dengan yang telah terjadi menjadi bingung dan penasaran. "Ada apa ini? Kenapa saya disalahkan?" tanya Abu Nawas. Kemudian mereka menceritakan bahwa tadi malam telah terjadi aksi pencurian. "Kamu dapat piket ronda, tapi malah enak-enak tidur. Mana tanggung jawabmu?" tanya mereka penuh kecewa. Karena terus-menerus disalahkan, Abu Nawas akhirnya buka suara. "Siapa bilang aku ketiduran? Justru aku sudah mengejar pencurinya," protes Abu Nawas. "Mengejar pencuri? Dengan posisi terlentang dan menutup mata dengan tanganmu, kau bilang mengejar pencuri? Mengejar bagaimana?" tanya mereka kesal. "Kalian jangan salah paham. Posisi tanganku menutup mata, saya justru sedang menjaga matahari agar tidak terbit terlalu cepat, supaya aku berhasil menangkap pencurinya. Tapi kalian malah membangunkanku. Karena matahari sudah terbit, akhirnya si pencuri sudah kabur, dan aku tidak berhasil mengejarnya," kata Abu Nawas beralasan. Dikisahkan ada salah satu murid Abu Nawas yang paling cerdas di antara murid-murid lainnya. Anak tersebut juga cermat dalam menganalisa suatu masalah.
Hal itulah yang membuat Abu Nawas merasa kagum kepadanya. Apalagi si anak sangat penurut dan rajin beribadah. Suatu hari, muridnya ini diperintah Abu Nawas pergi ke pasar untuk membeli sesuatu. Maka berangkatlah ia menjalankan perintah gurunya. Sementara di tempat lain ada seorang lelaki yang juga dalam perjalanan menuju pasar. Lelaki tersebut mengendarai keledai dengan membawa 2 karung gandum. Setelah beberapa saat, laki-laki itu berhenti dalam perjalanannya untuk beristirahat di bawah pohon. Agar si keledai tidak lari, dia mengikatnya di dekat pohon itu. Ketika dia bangun dari tidur siangnya, dia tidak menemukan keledainya. Laki-laki itu menjadi khawatir dan mulai mencari keledainya kemana-mana. Saat mencari keledainya itulah dia bertemu dengan anak kecil yang merupakan murid Abu Nawas. Si lelaki kemudian bertanya, "Apakah kamu melihat keledai saya?" Anak kecil itu menjawab, "Apakah keledai Tuan buta mata kirinya dan kaki kanannya pincang? Dan apakah dia juga membawa gandum?" Mendengar hal itu, si lelaki merasa senang karena ia mengira akan menemukan keledainya. "Iya benar, di mana kamu melihatnya?" tanya lelaki tersebut. "Saya belum melihatnya Tuan," jawab si anak. Si lelaki merasa heran dengan jawabannya. Dalam hati ia berpikir, bagaimana mungkin bocah itu tidak melihatnya, padahal ia tahu secara mendetail keledai miliknya. Jangan-jangan bocah itu telah mencurinya. "Saya tanya kamu sekali lagi, apakah kamu melihat keledai saya?" tanya si lelaki. Tapi si anak masih mengatakan kepadanya bahwa dia belum melihatnya. "Kamu mau menipu saya ya?" kata si lelaki merasa geram. Ia pun segera membawa anak kecil itu menuju rumah Tuan Hakim untuk mendapatkan solusi. Sesampainya di rumah Tuan Hakim, lelaki itu lalu mengadukan masalahnya. Berhubung yang diadukan anak masih di bawah umur, Tuan Hakim meminta supaya si anak didampingi orang tua atau gurunya. Si anak lalu memilih untuk didampingi gurunya, yaitu Abu Nawas. Maka dipanggillah Abu Nawas ke rumah Tuan Hakim. Spontan Abu Nawas terkejut mendengar anak didiknya yang paling ia banggakan terlibat masalah hukum. "Ada masalah apa ini? Kenapa anak didik saya disidang?" tanya Abu Nawas tidak terima. "Begini Abu Nawas, lelaki ini mengadukan bahwa keledainya telah hilang dan ia menyangka bahwa muridmu lah yang telah mencurinya," kata Tuan Hakim menjelaskan. "Apa buktinya? Jangan asal main tuduh," protes Abu Nawas. Abu Nawas tahu betul bahwa anak didiknya adalah anak yang soleh dan penurut. Dia tidak mungkin melakukan pencurian. Lalu si lelaki yang kehilangan keledainya menjawab, "Muridmu tahu ciri-ciri keledai saya dengan detail. Bahkan ia juga tahu barang bawaan yang ada di punggungnya. Tapi saat aku tanya di mana keledainya, dia bilang belum melihatnya. Itu sama sekali tidak masuk akal." Mendengar hal itu, Abu Nawas hanya terdiam. Tiba-tiba si anak berkata, "Tapi saya memang belum melihatnya Tuan." Dengan lemah lembut, Tuan Hakim menanyai anak kecil itu, "Wahai anakku, kalau kamu memang belum melihatnya, kenapa kamu bisa menggambarkan dengan detail keledai milik lelaki ini?" tanya Tuan Hakim. Anak kecil itu menjawab, "Karena saya melihat jejak kaki keledai di jalan. Langkah kaki keledai yang kanan berbeda dengan yang kiri. Dari situlah saya mengerti bahwa keledai yang lewat kakinya pincang. Kemudian saya melihat rumput di sisi kanan jalan dimakan, sementara rumput di sisi kiri jalan tidak dimakannya. Dari situlah saya mengerti bahwa keledai tersebut buta mata kirinya. Kemudian ada butiran gandum yang berserakan di tanah di sepanjang perjalanan. Dari situlah saya juga mengerti
bahwa keledai tersebut pasti membawa gandum. Abu Nawas dan Tuan Hakim seketika berdecak kagum dengan kecerdasan analisa anak itu. Sedangkan si lelaki pemilik keledai merasa tidak puas. Ia ingin membuktikan ucapan anak didik Abu Nawas. Mereka lalu pergi memeriksa jalanan yang dijelaskan oleh murid Abu Nawas. Dan ternyata semua ucapannya adalah benar. Si lelaki pun langsung meminta maaf. Dan untuk menebus rasa bersalahnya, lelaki tersebut memberinya uang. Atas kejadian tersebut, Abu Nawas semakin bertambah kagum dengan kecerdasan muridnya yang satu ini. Kisah selanjutnya. Suatu hari di kota Baghdad digemparkan oleh kedatangan dua orang tamu yang mengaku ulama besar. Mereka berdua adalah Syekh Wahab dan Syekh Qadir. Dengan berpakaian jubah serba putih layaknya orang soleh, mereka menyapa masyarakat kota Baghdad. Para warga pun menyambutnya penuh penghormatan. Mereka menjamu dua tamu agung itu dengan berbagai macam hidangan. Tidak berapa lama terdengarlah suara azan. Syekh Wahab dan Syekh Qadir lalu pamit untuk menunaikan sholat. Mereka berdua pun diantar oleh warga sampai ke masjid. Sesampainya di masjid, Syekh Wahab melepaskan sepatunya dan membiarkannya di luar teras masjid. Sedangkan Syekh Qadir melepaskan sepatunya tapi membawanya masuk ke dalam masjid. Sementara Syekh Wahab dan Syekh Qadir melaksanakan sholat, terjadilah percakapan warga yang ada di situ. Menurut kalian, di antara kedua orang itu, siapa yang lebih alim? Tanya salah satu dari mereka. Menurut saya, Syekh Wahab yang lebih alim, karena membiarkan sepatunya di luar. Itu menunjukkan kalau beliau mempercayakan segala sesuatunya kepada Allah, jawab warga yang lain. Namun ada juga warga yang berpendapat kalau Syekh Qadirlah yang lebih alim, sebab dengan dirinya membawa sepatu ke dalam masjid itu menunjukkan kehati-hatian. Kemudian salah seorang berkata, lebih baik kita tanyakan langsung kepada kedua tamu kita, pasti beliau punya alasannya. Iya, benar, itu lebih tepat, timpal lainnya. Ketika Syekh Wahab dan Syekh Qadir itu selesai sholat, mereka ditanyai secara terpisah oleh kedua kelompok yang berbeda pendapat tadi. Pertama, mereka menanyai Syekh Wahab, "Wahai Tuan Syekh, kenapa sih Anda meninggalkan sepatunya di luar teras masjid? Padahal Syekh Qadir membawa sepatunya masuk ke dalam." Dengan tersenyum Syekh Wahab menjawab, "Alasan saya meninggalkan sepatuku karena segala sesuatunya saya pasrahkan kepada Allah. Kalaupun sepatu saya dicuri orang, maka akan saya ikhlaskan dan tidak akan menganggapnya sebagai pencuri. Justru saya akan mendoakan agar sepatuku menjadi kebaikan bagi dirinya." Mendengar jawaban Syekh Wahab, masyarakat pun terkagum-kagum dengan kerendahan hatinya. Kemudian giliran Syekh Qadir yang ditanya, "Wahai Tuan Syekh, kenapa sih Anda membawa masuk sepatunya ke dalam masjid? Padahal Syekh Wahab membiarkan sepatunya di luar teras masjid." Mendapat pertanyaan seperti itu, Syekh Qadir pun tersenyum. Lalu ia menjawab, "Kalau saya biarkan sepatuku di luar, saya khawatir akan menggoda seseorang untuk mencurinya. Jika sampai kubiarkan itu terjadi, maka ketika sepatuku dicuri, saya juga ikut menanggung dosanya, karena saya telah ikut andil menggoda seseorang untuk mencuri. Oleh sebab itulah saya bawa masuk sepatunya ke dalam masjid." Syekh Qadir mencoba menjelaskan. Masyarakat kembali terkagum-kagum dengan jawaban Syekh Qadir. Mereka pun memuji kealiman dua tamu agung tersebut. Tidak berapa lama kemudian, datanglah Abu Nawas di tengah-tengah mereka. "Waduh, kalian semua gampang terlena dengan perkataan yang terkesan bijak padahal biasa saja," kata Abu Nawas kepada warga yang berkumpul. "Maksudnya bagaimana Abu Nawas? Kedua tamu itu memang orang alim,
Mereka berdua juga bijak dalam bertutur kata, balas salah satu warga. Abu Nawas lalu menjelaskan, coba kalian perhatikan antara sepatu yang dipakai Syekh Wahab dan Syekh Qadir, keduanya berbeda. Syekh Wahab membiarkan sepatunya di luar karena memang sepatunya sudah butut. Mana mungkin ada maling yang tergoda untuk mencurinya, ujar Abu Nawas sambil menuding sepatu yang sedang dipakai Syekh Wahab. Dan sepatu yang dipakai oleh Syekh Qadir itu masih bagus dan saya kira harganya pasti mahal. Oleh sebab itulah dia khawatir sepatunya akan hilang. Makanya sepatunya ia bawa masuk serta ke dalam masjid. Kalian semua jangan terlena dengan seseorang yang mengaku berilmu hanya karena penampilan dan tutur katanya. Tapi kalian harus mengetahui sejauh mana kepandaian ilmu agamanya. Mendengar perkataan Abu Nawas itu, Syekh Wahab dan Syekh Qadir pun dibuatnya keki. Mereka berdua tahu betul siapa Abu Nawas. Akhirnya mereka memutuskan untuk pergi meninggalkan kota Baghdad. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.